Nah, oleh segelintir orang, Wan Sehan ini kan dipercaya, diyakini sebagai seorang wali majdub. Ya sebenarnya nggak jadi masalah ketika dia meyakini Wan Sehan adalah seorang wali, itu hak pribadi. Begitu juga kita atau mayoritas kaum muslimin Indonesia yang tidak percaya bahwa Wan Sehan adalah sosok seorang wali. Itu juga hak kita juga gitu loh. Cuman muskilahnya adalah kenapa sih Habib Plan Ba'alwi ini mudah sekali membranding seseorang, ya, apalagi kita tahu Wan Sehan ini kan adalah ya Habib juga golongan mereka. Jadi kenapa Habib Ba'alwi itu seringkali mudah membranding seseorang menjadi wali? Itu muskilahnya. Why? Padahal kita tahu zohirnya seperti apa. Maka video perdebatan ini saya rasa patut juga untuk kita simak. Gini aja, sampean tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya, bahkan ke hal yang sederhana, yang bahkan sudah disadari, diungkapkan di bagian awal. Sampean nggak mau mempertanggungjawabkan. Ini pertanyaan sederhana, Wan Sehan menurut ponakannya, Anda sebagai ponakan yang dekat, gila apa tidak? Jawab dulu. Anda bilang beliau tidak gila, beliau tidak gila. Tidak gila, kalau tidak gila, tidak sholat, berarti dosa, berarti tidak soleh. Solehnya Wan Sehan dari mana? Itu kan orang nggak hanya sholat mata kita, Kang, yang mata kita yang terhijab, kita nggak ngelihat. Oh, Allahu a'lam, masalah seperti itu. Dari mana legitimasinya bahwa Wan Sehan itu wali? Dari mana? Legitimasinya mana? Allah kan ngomong, Kang, Jibril kan datang, Wan jadi kan Sehan nggak mungkin dong. Kewalian itu selalu antum sadarkan dengan berbagai macam kitab yang antum hafal. Garis kitab itu mungkin para aulia ini banyak yang keluar dari satu kitab, Kang. Anda yakin wali itu apa nih? Ana walafu minna. Wali itu kan al-mujtahid anil ma'asil mu'ridul anil inhimak walazati wa syahwat. Iya, Itu kan sekarang saya mau tanya. Anda fokus dulu, ada wali yang keluar dari syariat. Wali siapa yang keluar dari syariat? Tidak keluar dari syariat, Kang. Anda nggak bilang mengatakan keluar dari syariat. Artinya ilmu ini cuma setitik, setetes yang ada di bagian manusia. Dari besar itu lautan ada di kita. Iya, tahu. Masa antum nggak yakin dan percaya dengan kewalian yang dimiliki oleh orang-orang soleh? Al-arif billah bisifati wa bihasabi ma yumkin al-mujtanibu anil ma'asil mu'ridu anil inhimaki walazati wa syahwat. Udah, itu di Nahril Maulud saya sudah baca. Itu di Nahril Maulud ada, saya sudah baca. Kang Mahesa, sebentar. Kang Mahesa kan banyak ngomong. Sebentar, kasih izin saya sebentar. Begini, Kang. Semua yang ada di VT aku saya nggak pernah mau naik. Tiba-tiba terlewat 2 kali bicara masalah saya punya paman. Akhirnya, wah saya harus naik gitu kan. Mungkin mau klarifikasi sedikit gitu. Asal jangan sampai akhirnya kebablasan. Saya nggak menyuruh Akang untuk mengklarifikasi harus datang ke Istana Al-Bahar atau ke tempat konsen, enggak gitu, enggak begitu. Iyalah, emangnya lu saya siapa, begitu. Saya yakin antum adalah orang yang apalagi yang doyan baca kitab, orang sahapal antum, Anda yakin kalau bicara karomah ini sudah dipala antum semua. Saya tanggapin ya, sudah stop dulu ya. Sampean itu camanya memberikan legitimasi sendiri. Wah, ini ilmu Mahesa itu cuil, nggak bakalan nyampe karena Wan Sehan itu wali. Selesaikan dulu dari mana indikasi Wan Sehan itu wali. Makanya fokus ngebahas gila dan tidak gila aja dulu biar bisa kita ukur. Anda nggak bilang Wan Sehan itu wali atau tidak wali. Makanya yang saya bahas tadi ucapan Hanif Alatos. Sekarang legitimasinya dari mana bisa tahu semua orang Wan Sehan itu majdub. Wong majdub kok minta ngerokok, lapar. Itu majdub dari mana? Kang Mahesa Anda minta tolong, Anda nggak sempat meneliti atau mendengar apa yang dikatakan Habib Hanif. Apa sih yang dikatakan beliau sehingga antum akhirnya menyandarkan kepada kegilaan? Karena minta tolong, menjelaskan. Udah di sini mau maghrib, Hanif Alatos menjelaskan tentang jadbah. Lalu saya vonis, oh berarti ya Wan Sehan secara dohirnya gila. Kalau mau dibantah silakan. Di sini sampean itu tidak kalau boleh saya katakan sampean itu cuma marketing. Ini orang soleh. Lewong kaidahnya dari mana memastikan kaidah soleh orang soleh? Kalau sudah final mana wali, barulah ditarik ke jadbah. Lewong belum final, kita belum sepakat di sini. Hayo ngambil dari kaidah tafriqul khatir. Bagaimana kalau kaidah itu saya pakai untuk melegitimasi saya? Sayalah yang wali. Yupi atau sampean itu diskusi itu wilayahnya wilayah ilmiah. Jangan keyakinan gua begini gitu loh. Maka saya fokus kepada sampean. Saya tanya, Wan Sehan jadbah apa tidak? Ketarik nggak? Istighraq tidak? Jawab di situ. Anda nggak bisa jawab. Lah ya karena sampean itu cuma modelnya cocok logi.
Mau memanfaatkan umat dengan isu kewalian Wan Sehan. Kalau mau mubahala, mubahala. Kalau nggak berdiskusi ilmiah, Habib, saya ladenin. Oh, enggak. Berani tak kau? Nggak sampai ke situ. Lah ya karena kalian itu memanfaatkan umat. Muak kita dengan pembodohan publik ini. Ya mudah-mudahan kalau kalian lah. itu, begini, Kang, mudah-mudahan kalian itu jangan sampai masuk kepada ranah anak-anak punya nama pribadi, ndak. Pokoknya saya katakan Mas Sehan gila, silakan dibantah. Kalau mau mubahala, mubahala. Jangan memanfaatkan umat dengan doktrin-doktrin khurafat, kewalian Wan Sehan, manyek-nyok. Umat dihipnotis sama kalian ini. Ayo diskusi ilmiah tidak berani, mubahala tidak berani. Karena Anda melihat apa yang kami tidak lihat. Saya tantang mubahala, biar umat tahu. Kalian memanfaatkan keawaman masyarakat. Berani tak mubahala dengan saya? Kang Umar, nih ponakannya Wan Sehan, diajak mubahala udah berani itu. Kang Umar kenal Ana. Dalil tafsir khotir cocok logi. Apa ini? Mana Kang Umar? Kang Mahesa nggak karena nggak tahu anak terlalu jauh, jadi seakan-akan anak ini mau mendesak atau saya mau menekan, saya anggap beliau salah. Anak menghargai pendapat antum. Saya tidak mendesak, saya menyelamat umat yang kedoktrin dengan dongeng-dongeng khurafat tentang Wan Sehan. Wali terkait jadi kayak recehan. Wan Sehan, wali Wan Sehan jalan. Setuju ini, kan kalau anak setuju, ya Allah, sangat anak setuju. Anak mana pernah mau menganggap wali ini jadi recehan, nggak ada. Lah ya kalau orang kayak Wan Sehan diangkat-angkat wali majdub, ini Hanif Alatos yang ngomong Wan Sehan itu ngedelasin jadbah seperti Wan Sehan. Wan Sehan itu wali majdub. Wih, wali majdub. Nah barulah saya berani speak up. Tadinya nggak berani saya Wan Sehan. Kenapa? Saya belum tabayun. Ana adalah orang yang termasuk satu-satunya paling tidak suka Habib Syihab itu dibawa kemana-mana. Ana paling senang biar beliau di rumah tenang segala macam. Oke kawan-kawan, ini menjelang maghrib, setidaknya di sini saya ngobrol langsung dengan ponakan, malah saya lebih ngegas ya daripada dengan yang lain. Saya siap berdiskusi, tadi pertanyaan saya tidak dijawab, kemudian yang kedua, mubahala pun saya siap. Maksudnya saya ingin klimaks umat ini, jangan lagi dicekoki, capek, kasihan umat. Iya, saya sepakat sama Bang Mahesa dalam hal ini. Kasihan umat. Karena kan memang kita udah tahu, bukan cuma Wan Sehan. Leluhur mereka kan juga sama, diglorifikasi untuk memvalidasi bahwa memang leluhurnya adalah orang-orang hebat. Ya seperti Faqih Muqaddam yang kemudian dikatakan mi'raj 70 kali, padahal baginda Nabi sekali. Lalu ketika kita mengkritisi, kita dibilang Mu'tazilah, tak percaya karomah. Kan lucu, saudara. Bahkan ada temuan terbaru tentang Faqih Muqaddam, bukan saja mengaku mi'raj 70 kali. Ya, yang kita tahu konsekuensi mi'raj kan di dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Imam Nawawi itu mengatakan manidda annahu urija ila sama faqad kafara. Karena di dalam kitab leluhur mereka dikatakan tulisannya jelas, urija ila sidratil muntaha. Temuan terbaru tentang Faqih Muqaddam itu juga kan mengaku bahwasanya dia Tuhan, anallah, ramai itu kan. Dan yang lain-lain, glorifikasi tentang kehebatan, kesolehan, kemuliaan, kewalian leluhur mereka, yang padahal kita sebelumnya nggak pernah dengar gitu. Bahkan nama Faqih Muqaddam itu siapa? Kita sering dengar ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau kan kalau ceramah itu sering cerita kisah-kisah para sahabat. Pernah gitu kita temukan dalam ceramahnya cerita tentang Faqih Muqaddam? Nggak pernah. Kiai-kiai kita mungkin, kalau saya pribadi nggak pernah dengar kiai saya cerita tentang Faqih Muqaddam. Nah, Faqih Muqaddam ini kan baru muncul, ramai dibicarakan oleh kalangan Habib gitu, atau kalangan orang-orang yang memang belajar atau mengenyam pendidikan di Habib. Ini fakta. Oke, salam waras teman-teman. Inilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.